Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil ifdali wal in'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatil a'lam. Amma ba'du. Fa ya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat mengaji bersama, dan insya Allah pada pembahasan kita di malam hari ini kita mengambil sebuah tema yang penting sekali bagi kita, yaitu Al-Quran sebagai sumber kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki. Al-Quran hakikatnya ia adalah tali penghubung antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan penyebutan Al-Quran sebagai tali Allah yang terbentang ke bumi ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari hadisnya Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ala wa inni tarikun fikum tsaqalaini ahaduhuma kitabullah huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketahuilah, ingatlah, sungguhnya aku mewariskan, meninggalkan di tengah kalian dua hal penting. Yang pertama yaitu kitabullah azza wa jal, dan kitabullah azza wa jal ini adalah tambang Allah, tali Allah, penghubung antara Allah dengan kita. Barang siapa yang mengikuti tali Allah ini, memegangi tali Allah ini, maka dia akan selalu berada di atas petunjuk. Faman tarakahu kana 'ala dhalalah, dan barang siapa yang meninggalkan tali Al-Quran ini, tambang ini, maka dia akan berada di dalam kesesatan. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam kitab musnadnya, dan riwayat ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala berdasarkan syawahidnya dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kitabullah hablum mamdudun minas sama'i ilal ardi, bahwa kitabullah Al-Quran Karim itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tali yang dibentangkan dari langit ke bumi ini, yang dibentangkan, diulurkan. Ini menunjukkan Al-Quran itu tali Allah, penghubung antara langit dengan bumi, antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita. Kemudian Ibnu Abi Syaibah rahimahullah juga beliau meriwayatkan di dalam musannafnya yang disahihkan oleh Syalbani, dan beliau mengatakan hadis ini sahih berdasarkan persyaratan Imam Muslim, yakni dari hadisnya Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu taala, kalian semua bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa aku sungguhnya adalah utusan Allah. Maka para sahabat semua mengatakan na'am. Beliau mengatakan na'am. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna hadzal qur'ana sababun tarafuhu biyadillah wa tarafu biaidikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Karena sungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an ini merupakan jalan, tali yang ujungnya, satu ujungnya ada di tangan Allah dan ujungnya yang lainnya ada di tangan kalian. Maka pegangilah tali ini. Fa innakum lan tadillu, maka sungguhnya selama kalian memegangi tali ini, kalian tidak akan pernah tersesat. Walan tahliku ba'dahu abadan, dan kalian tidak akan pernah binasa atau celaka sekalipun selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran Karim, kitabullah yang mulia ini, merupakan
penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba, yang membimbing manusia untuk selalu jazakallahu khairan barakallahu membimbing manusia selalu untuk sampai kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpisah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis-hadis ini ditunjukkan orang yang mengikutinya ia akan berada di atas jalan kebenaran, dan orang yang meninggalkannya berpaling dari jalan ini, berpaling dari Al-Qur'an, maka dia berada di dalam kesesatan. Dan Nabi di sini juga mengatakan orang yang berpegang dengan kitabullah ini lan tadillu wa lan tahliku, tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selama-lamanya selama ia memegangi kitabullah ini. Juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, inna hadas sirata mukhtadarun tahduruhu syayatin yunaduna ya Abdullah hadat tariq fa'tasimu bihablillah fa inna hablallahil Qur'an. Ini hadis mauquf pada diri sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, tapi hukumnya marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia ini mengatakan, sungguhnya jalan ini, yaitu jalan Islam ini dihadiri oleh para syaitan. Muhtadarun tahduru syayatin. Jalan ini ada dihadiri oleh syaitan-syaitan yang mendatanginya. Yunaduna, yang mereka semua selalu menyeru, mengajak, ya Abdullah hadat tariq, wahai hamba Allah, ini sini jalannya, lewat sini, kau masuklah lewat jalan sini. Ini penjelasannya sebenarnya panjang di dalam sebuah hadis yang lainnya. Namun maksudnya bahwa dari jalan yang lurus ini ada jalan-jalan lain di sisi kanan jalan yang lurus, di sisi kanan jalan Islam, dan di sisi jalan kiri Islam itu ada jalan-jalan, ada pintu-pintu, yang di depan pintu-pintu itu ada selalu syaitan-syaitan yang mereka semua berlomba-lomba untuk mengajak orang yang melewati jalan lurus ini untuk berpaling kepada mereka dan belok kepada mereka dan masuk ke dalam pintu-pintu mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sarankan, fa'tasimu bihablillah, maka berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Fa inna hablallahil Qur'an, karena sungguhnya tali Allah itu adalah Al-Qur'an. Makanya orang yang memegangi Al-Quran, maka dialah yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya tali yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia, untuk kebaikan umat manusia, sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ia menjadi obat terhadap segala penyakit yang ada di dalam hati. Ia menjadi cahaya penerang dan merupakan keberkahan bagi orang yang mengikuti jejaknya, yaitu mengikuti petunjuknya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini yang kami telah menurunkannya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang penuh dengan keberkahan, agar mereka, yakni orang-orang yang beriman itu, merenungi, mengamati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat itu mereka dapat mengambil pelajaran yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan ini. Maka ini merupakan barokah yang besar sekali. Allah turunkan kitab suci ini karena ia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala hendak menunjukkan kita kepada jalan kebahagiaan, jalan kemuliaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberitakan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang senantiasa beramal dengan amalan yang soleh.
yakni berita itu menyebutkan bahwa sungguhnya mereka kelak akan mendapatkan pahala yang besar, ajrun kabir. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 15 sampai dengan 16. Wa qala ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah azza wa jal, yaitu nurun wa kitabun mubin, cahaya iman dan juga kitab yang jelas, yang semuanya terang dan tidak ada kesamaran. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah, Allah memberi petunjuk dengan kitab suci yang mulia ini, yakni kepada ridhonya orang-orang yang mengikuti, yakni orang-orang yang mengikuti ridho Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada jalan-jalan keselamatan dan membebaskan, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada sebuah cahaya, yaitu cahaya keimanan dan cahaya petunjuk dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada mereka yang memegangi Al-Quran ini kepada jalan yang lurus, yakni istiqomah di dunia, dan dia akan melewati sirat di yaumul qiyamah dengan mudah dan cepat dan selamat. Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran ini kepada hamba-hambanya agar dijadikan sebagai pedoman di dalam hidup mereka, di dalam yakni perilaku dan akhlak mereka, di dalam adab dan etika mereka, dan di dalam muamalah mereka, dan di dalam peribadatan dan takarrub mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini suatu kemuliaan yang besar. Allah menurunkan kitab sucinya, firmannya, yang ia menjadi jalan bagi kita, pedoman hidup kita, dan ini merupakan jalan menuju kemuliaan dan kebahagiaan bagi umat manusia yang mau memegangi kitab ini. Bagaimana aplikasi atau penerapan daripada kitabullah ini dampaknya? Sebuah pertanyaan pernah dilontarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Yakni ada beberapa orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan seperti apakah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan mereka yang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah ini orang-orang yang belum pernah bertemu dengan Nabi dan tidak pernah mengalami masa hidupnya Nabi. Seperti kita lah. Tapi mereka di kalangan tabi'in karena mereka bertemu dengan para sahabat Nabi. Maka mereka bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Seperti apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, menjawab dengan jawaban yang singkat tapi padat. Bayangkan kalau harus menceritakan bagaimana akhlak Nabi dari mulai bangun tidur sampai tidur sepanjang hidup beliau, tentu ini akan membutuhkan waktu yang panjang. Namun jawaban beliau ini sangat-sangat simpel, pendek namun sempurna, lengkap. Apa yang beliau katakan? Kana khuluquhu al-Qur'ana. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mensahihkan hadis ini di dalam Sahihul Jami. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala mengenai akhlak Nabi? Pribadi beliau, akhlak beliau adalah Al-Quran. Maksudnya bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran, segala bentuk peribadatan, segala bentuk pengajaran tentang akhlak, tentang adab, tentang muamalah, hubungan interaksi antara Allah dengan hambanya dan manusia dengan samanya, dan berbagai macam pengajaran yang ada di dalam Al-Quran, semuanya terdapat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sifat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna dan lengkap. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam a'badun nas lillah.
orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ibadahnya paling sempurna, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang paling banyak rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, aktsaruhum khasyatan. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa di antara semua umatnya. Dan beliau adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, paling bagus adabnya, dan paling indah dan dalam muamalahnya dengan sesamanya. Allahu Akbar. Maka sungguh ini merupakan teladan. Tepatlah sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi umatnya. Karena sifat-sifat beliau semuanya adalah sifat-sifat terpuji yang Allah anjurkan dan Allah puji di dalam kitab sucinya. Dan tidak ada pujian yang lebih sempurna seperti pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung yang mulia. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan sebagaimana yang komentar beliau terhadap apa yang di dalam kitab suci Al-Qur'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam kitabnya, kitab Ibnu Qayyim namanya At-Tibyan fi Aqsamil Quran, penjelasan-penjelasan di dalam pembagian Al-Quran, pembagian-pembagian yang terdapat di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya diambil dari cahaya Al-Quran, pelita Al-Quran. Ucapan beliau semuanya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, baik secara penjelasan maupun perinciannya maupun penerangannya. Semuanya yang beliau katakan sepanjang hidup beliau sebagai Nabi dan Rasul tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Sekiranya ada, segera Allah tegur dan akan diluruskan oleh Allah dan akan langsung diperbaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya adalah bersumber dari Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran semuanya. Segala apa yang menjadi kehendak beliau, keinginan-keinginan beliau, niat-niat yang ada di dalam hati beliau, semuanya sesuai sejalan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Amalan-amalan perbuatan beliau, segala karya cipta dari tangan dan kaki serta anggota tubuh beliau adalah segala apa yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau yang dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari semua yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Segala yang Allah larang dalam Al-Quran maka ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang diperintahkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka beliau akan menganjurkan dan beliau akan melakukannya. Semua yang diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran agar kita menjauh dari sesuatu itu, maka Nabi adalah orang yang pertama menjauhinya dan menahan dirinya. Dan segala apa yang dicintai oleh Allah yang tersebut di dalam Al-Quran, maka Nabi mencintainya. Nabi selalu berusaha dengan segala kuat tenaga untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menyampaikan perintah-perintah Allah itu kepada umatnya. Dan beliau berjuang, berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan kitabullah Al-Quran Karim ini di muka bumi. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan cerdasnya menerjemahkan kesempurnaan pengetahuan beliau terhadap Al-Quran pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan satu ungkapan yang sangat indah, yaitu dengan pernyataan yang beliau katakan di atas,
kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka Al-Quran adalah bekal terbaik bagi orang-orang yang beriman. Ia adalah ruh hati orang-orang yang beriman. Ia adalah gizi dan ia adalah asupan yang paling baik bagi jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Karena sungguhnya kehidupan manusia yang hakiki tidak akan terwujud kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Quran Karim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Quran dengan sebutan ruh. Ruh, karena ruh itulah sumber kehidupan. Kita dikatakan manusia yang hidup karena ada ruh di dalam diri kita. Ketika nanti ruh itu pergi meninggalkan kita, maka kita hanya jasad atau dikenal dengan jenazah, sehingga tidak lagi hidup dan tidak ada gerakan. Meskipun nanti di alam barzakh ruh itu dikembalikan ke dalam jasad, namun sudah tidak akan lagi sama seperti ketika kita di dunia ini. Kondisinya sudah berbeda. Maka ruh itu adalah kehidupan dan sumber kehidupan, dan Al-Quran dinamakan oleh Allah dengan ruh karena ia adalah sumber kehidupan dan kebaikan bagi kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan yang demikian ini di dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya surat Asy-Syura ayat 52. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Wa kadzalika, dan demikian itulah kami mewahyukan kepadamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami wahyukan kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ruham min amrina, yaitu Al-Qur'an yang datangnya dengan perintah dari kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, yang sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, yakni Al-Quran Karim, dan sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu iman. Walakin ja'alnahu, akan tapi kami menjadikannya nuran, yaitu Al-Quran itu kami jadikan ia sebagai cahaya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang dengan Al-Quran sebagai cahaya ini kami memberi petunjuk dari hamba-hamba kami kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguhnya engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang ditugaskan oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus, yakni apa yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an Karim. Dalam ayat ini dengan tegas Allah mengatakan, auhayna ilaika ruham min amrina, kami mewahyukan kepadamu Al-Quran yang ia merupakan ruh yang datang kepada kalian dengan perintah dari kami. Maknanya datangnya Al-Quran dengan izin Allah dan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia menjadi ruh bagi kehidupan umat manusia, sumber kehidupan bagi manusia, sumber kebahagiaan dan kemuliaan bagi manusia. Allah juga berfirman di awal surat An-Nahl, atau juga surat An-Nahl ini sering disebut juga dengan surat An-Ni'am, surat ke-16. Disebut dengan An-Ni'am oleh sebagian ulama karena banyaknya Allah Azza wa Jalla menyebutkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita hambanya di dalam surat An-Nahl. Oleh karena itu sebagian ulama menyebut surat An-Nahl ini dengan An-Ni'am. An-Ni'am artinya jamak dari nikmah, kenikmatan-kenikmatan. Sedangkan An-Nahl ini artinya yakni lebah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 1 dan ayat berikutnya ayat 2. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Ini tidak di awal, di tengah-tengah ayat 1. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, yunazzilul malaikata birruhi min amri. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat pertama yang saya bacakan saja. Ata amrullah, ayat pertama ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh.
Ketetapan Allah ialah hari kiamat yang pasti terjadi. Ketetapan Allah ini pasti datangnya. Fala tasta'jilu, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya kiamat. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Dialah Allah yang menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu, yaitu berupa Al-Quran, dengan perintahnya, perintah Allah kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu para rasul. Yang mendapatkan wahyu adalah para rasul dan para nabi. Maka yang dimaksudkan di ayat ini yakni kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, yaitu para nabi dan para rasul. Yaitu wahyu itu berbunyi, anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat kedua inilah Allah Tabaraka wa ta'ala menyebutkan Al-Quran dengan ruh, yang artinya adalah wahyu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nama Al-Quran ini dengan ruh atau wahyunya yang bijaksana, yang penuh dengan kebijaksanaan. Dan Al-Quran ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung. Dan Allah sebut sebagai ruh karena ruh itu adalah sumber kehidupan hati yang sebenarnya. Dan sungguhnya hati itu tidak akan dapat hidup kecuali dengan Al-Quran yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut malaikat Jibril yang membawa wahyu Allah dengan sebutan ruh juga. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 Allah berfirman, nazala bihir ruhul amin, yakni nazala bihir ruhul amin. Al-Quran ini turun dibawa oleh ar-ruh al-amin, yaitu malaikat Jibril. Jadi yang membawa itu adalah ruh, yang dibawa itu adalah ruh, dan tujuannya untuk menjadi ruh bagi umat manusia, yaitu sumber kehidupan. Di dalam surat Al-Qadar, yakni surat Al-Qadar ayat 5, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di ayat 5, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini juga malaikat, tapi Allah sebut tersendiri untuk memuliakan dan pujian bagi diri malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan kelebihan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril atas malaikat-malaikat lainnya karena sebagai pembawa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul dan para nabi. Ar-Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril yang terpercaya. Karena malaikat Jibril diberi nama dengan ruh karena ia turun membawa Al-Quran, yang ia juga merupakan, Al-Quran itu juga merupakan sumber kehidupan hati. Maka kewajiban bagi setiap kita mengetahui bahwa sungguhnya kehidupan yang hakiki di dunia, di akhirat, semuanya tergantung seberapa besar pengetahuan kita, penghayatan kita, pendalaman kita, pengamalan kita, dan penerapan kita terhadap kitab suci Al-Quran. Maknanya kita akan memperoleh kebahagiaan sesuai dengan kadar pengamalan kita terhadap kitab suci Al-Quran. Maka di sini pentingnya Al-Quran Karim untuk kita pelajari, kita renungi, kemudian kita amalkan. Karena sungguhnya Al-Quran Karim adalah satu-satunya jalan untuk kita memperoleh kemuliaan di hadapan Allah Azza wa Jalla dan kebahagiaan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat nanti. Maka semakin seseorang itu mengikuti Al-Quran, ia semakin akan memperoleh kehidupan yang baik. Karena sungguhnya
kalaulah bumi ini hidup dengan air, maka manusia akan hidup dengan Al-Quran, sebagaimana bumi ini hidup dengan air. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberitakan di dalam surat Al-Hajj ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 5, ini ayatnya panjang, cuma kita ambil bagian yang terkait dengan di sini. Di ayat akhir ayat, fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan apabila kami menurunkan air hujan di atas bumi, di atas tanah ini, maka hiduplah bumi itu. Ihtazzat, hiduplah bumi itu. Warabat, dan suburlah bumi itu. Wa ambatat min kulli zawjin bahid, dan bumi itu akan menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan yang indah-indah. Tanaman pun ada pasangannya, ada yang jantan, ada yang betina. Yang kalau ia hanya sendirian tanpa jantan, maka tidak bisa berbuah. Maka ini satu keagungan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian itu Allah menghidupkan umat manusia di dunia ini juga berpasang-pasangan. Binatang, manusia, jin, semuanya berpasang-pasangan sehingga berkembang biak. Dan kesuburan tanah ini dengan air hujan yang Allah turunkan sebagai rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka demikian pula apabila hati kita ingin subur, hati kita ingin bisa menumbuhkan kebaikan sebagaimana pohon tumbuh memberikan kebaikan bagi sekitarnya, yaitu untuk menjadi naungan, untuk menjadi penyejuk udara, untuk memberikan buah-buahan yang bisa dikonsumsi dan dijadikan makanan. Maka demikian pula Al-Quran, ia adalah sumber bagi kehidupan umat manusia yang hakiki, yaitu kehidupan, kebahagiaan dan kemuliaan bagi manusia. Hati tidak mungkin dapat hidup dan menikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, tidak dapat menikmati kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan Al-Quran. Tanpa Al-Quran dan tanpa pengamalan terhadap Al-Quran, maka manusia hidup di dunia ini seperti binatang belaka dan bukan kehidupan yang hakiki. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka apabila datang kepadamu dariku petunjuk, yaitu Al-Quran, maka barang siapa mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, termasuk di dalamnya sunnah Nabi SAW, fala yadillu, maka pastilah dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan pastilah dia tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah sengsara. Janji dari Allah Azza wa Jalla. Apa maknanya diterangkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala hifdzan taman, wa nafyud dhalal fi itsbatul hidayah. Di sini orang yang mengikuti petunjuk Allah, yakni Al-Quran was sunnah, maka dia tidak akan tersesat. Makna tidak tersesat, dia memperoleh hidayah. Karena orang yang mendapatkan hidayah, dia tidak akan pernah tersesat. Kemudian wala yashqa, tidak akan pernah sengsara. Maka makna tidak pernah sengsara artinya dia akan selalu merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Inilah bahasa yang indah di dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang ingin hatinya mendapatkan petunjuk dan ingin memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya, hendaknya dia berpegang dengan Al-Quran, yakni membacanya, mentadaburi maknanya,
dan kemudian mengamalkan, menerapkan dalam kehidupan kita serta mengajarkannya kepada sesama kita. Jaminan ini Allah nyatakan, kebahagiaan ini Allah nyatakan di dalam firman-Nya surat Thaha ayat 2. Dan Allah tabaraka wa taala berfirman, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Thaha, hanya Allah yang tahu maknanya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Sekali-kali kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat kamu sengsara. Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada Nabi juga kepada kita untuk membuat kita sengsara, untuk membuat Nabi sengsara, tidak. Akan tetapi sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam agar engkau memperoleh kebahagiaan, litas'ada, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Dan juga dikatakan di dalam beberapa tafsir yang lainnya, dikatakan maknanya annau lamma anzalallahu al-Qur'an ala rasuli qama bihi wa washabu qala al-musyrikun min Quraisy. Ada yang menceritakan sebab turunnya ayat ini. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu Nabi berdiri juga bersama para sahabatnya. Lalu orang-orang musyrikin dari Quraisy mereka berkata, tidaklah Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad selain untuk membuatnya menderita, untuk membuatnya sengsara. Maka Allah turunkan firman-Nya surat Thaha ini dengan firman-Nya ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Sekali-kali tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat kamu sengsara. Sekali-kali tidak untuk membuat kamu sengsara. Akan tetapi kami menurunkan Al-Quran ini untuk membuat engkau bahagia, kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan hidup, kesejahteraan hidup yang hakiki, bukan dalam wujud kebahagiaan dalam bentuk materi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang dalam doanya sudah kita masyhur maklumi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hasyurni ma'a zumratil muttaqus wa ma'a zumratil masakin. Yang beliau telah menegaskan dalam doanya ini satu pernyataan yang beliau yakni memilih hidup ini, dan itu tidak beliau sesali, dan bahkan itu yang beliau inginkan. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan hamba dalam kondisi miskin. Siapa yang mau doa ini? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa serupa ini. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam kondisi miskin. Sehingga betul ketika Nabi wafat, Nabi tidak mewariskan harta kepada anak keturunannya. Wahsyurni ma'azumratil masakin, dan bangkitkanlah aku ya Allah bersama dengan orang-orang yang miskin. Satu motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita miskin. Kenapa? Karena orang miskin masuk surga lebih dahulu 500 tahun daripada orang kaya. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, binisfi yaum. Nisfu yaum yaumul akhirah. Orang kaya para sahabat Nabi ketinggalan oleh orang-orang miskin di kalangan para sahabat Nabi masuk surganya setengah hari. Tapi setengah hari akhirat, la ilaha illallah. Kita hidup berapa tahun kita sekarang? Kayaknya sudah lama sekali. Gimana kalau kita nunggu saat masuk surga setengah? Itu baru para sahabat, ya Allah. Gimana kita? Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memohon kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan miskin dan dibangkitkan bersama orang miskin, karena orang miskin masuk surga duluan. Tapi ini bukan berarti kita jadi harus miskin. Maknanya kaya tidak apa-apa, tapi hati yang kaya, sehingga harta itu di tangan, jangan di hati. Kalau harta itu di tangan, kita tidak akan terjerat.
Tapi kalau harta itu kita letakkan di hati, maka kita sibuk mencari dunia dan lupa bersedekah dan beribadah. Tapi kalau harta itu di tangan, maka insya Allah hati kita tidak terpengaruh. Bahkan sebagian ada yang mengatakan, yakni meletakkan hartanya di kakinya, artinya dia tidak sedikit pun berpaling kepada harta meskipun kaya. Kita tahu para sahabat Nabi yang mulia yang kaya seperti Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, dan para sahabat lainnya yang mereka kaya raya. Ya Allah, ketika diperintahkan untuk bersedekah, mereka orang yang paling cepat bersedekah dan luar biasa. Ada yang membawa setengah hartanya seperti Umar ibn Khattab, minimal sepertiga atau seperempat atau seperlima atau seluruhnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Mereka tidak pernah takut miskin karena mereka tahu justru ketika mereka menitipkan harta mereka di jalan Allah, kelak Allah akan kembalikan dengan lipatannya. Kita yang bakhil ini yang sebenarnya miskin, karena nanti ketika datang orang-orang yang bakhil, ketika datang di akhirat dia tidak punya simpanan. Ketika orang-orang pada mengambil simpangan tabungan akhirat, dia tidak punya rekening tabungan akhiratnya, kosong. La ilaha illallah, malah kena denda. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk menjadikan Nabi sengsara, bahkan sebaliknya untuk menjadikan Nabi berbahagia. Karena sungguhnya Al-Qur'an itu akan membuat seseorang yang berpegang dan mengamalkannya itu dapat merasakan nikmatnya iman, manisnya beragama, dan juga memperoleh kehidupan bahagia. Dan itu hanya bisa diperoleh dengan kitab suci Al-Quran, firman Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala merintahkan kita hamba-hambanya untuk mentadabburi Al-Quran, sehingga ketika kita mentadabburi Al-Quran, kita dapat merasakan kelezatan dan kenikmatan daripada Al-Quran. Karena sungguhnya seseorang tidak akan bisa merasakan manisnya Al-Quran dan tidak akan bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran kecuali orang-orang yang mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran, yang memahami dengan baik kandungan Al-Quran, memahami makna-maknanya. Oleh karena itu Syekhul Mufassirin Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam yakni Mu'jamul Udaba, disebutkan, beliau mengatakan, inni u'jabu mimman qara'al Qur'an walam ya'lam ta'wilahu kaifa yaltadzu bi qiraatihi. Sungguh aku heran terhadap orang yang membaca Al-Quran namun dia tidak bisa mengetahui takwil dari Al-Quran. Bagaimana ia bisa merasakan kaifa yaltadzu bi qiraati kalau dia tidak bisa menghayati Al-Quran, memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Bagaimana ia bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Ya betul lah, ketika kita cuma baca Quran tidak tahu artinya, maka seringkali kita pingin cepat selesai. Baru baca belum satu halaman nengok jam lagi, janji sama temen. Karena kita nggak bisa merasakan nikmatnya Al-Quran sebab kita tidak mengetahui makna-makna yang terkandung. Maka perlu bagi kita untuk punya minimal Al-Quran dan tarjamah tafsiriyahnya yang telah ditulis oleh para ulama kita dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, yang mereka mengutip dan mengambilnya dari sumber-sumber tafsir yang mu'tabar di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Maka banyak perintah Al-Quran untuk mentadabburinya. Di antaranya
Surat An-Nisa ayat 82, Allah tabaraka wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak merenungi Al-Qur'an, tidak mentadabburi Al-Qur'an? Sekiranya mereka mentadabburi Al-Quran, maka sekiranya di dalam Al-Quran, maka sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan di dalam Al-Quran banyaknya perselisihan, banyaknya pertentangan dan kontradiksi. Kita nggak akan pernah tahu Al-Quran itu ada kontradiksinya atau tidak, karena kita nggak pernah merenungi Al-Quran. Kita berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, tapi cuman baca, tapi nggak menyelesaikan. Siapa yang sudah pernah selesai membaca Al-Quran dengan tafsirnya? La ilaha illallah. Kita ini seperti itu, kita. Jadi kita baca Quran hanya nyelesain, sudah berapa kali kita hatam. Nah itu yang sering ditanyakan. Saya dulu juga ditanya itu, kamu sudah berapa kali hatam? Ayo saya kasih hadiah sama paman-paman itu. Oh, sudah sekali, 10.000 karena sekali. 10.000 dulu lumayan gede. 2 kali, 3 kali, 50.000 5 kali, wah senangnya bukan main. Tidak apa-apa, itu motivasi buat anak-anak kita, mereka lancang baca Quran. Namun sekarang kita beranjak dewasa, maka kita bukan pada targetnya menghatamkan Quran bacaan, tapi juga tafsirnya. Cukup tafsir untuk kita sederhana yang seperti ini. Saya berapa kali membaca balik sering lupa, maka kadang harus membawa Al-Quran untuk ayat-ayat tertentu, karena membaca Al-Quran tafsirnya tidak sebagaimana zahir ayat. Ada kalimat-kalimat yang buat kita tersembunyi, namun buat para ulama mufassirun mereka tahu maknanya. Maka kita harus memulai, karena sungguhnya dengan mentadabburi Al-Quran. Kita pernah melihat seorang anak kecil di WA ketika dia lomba hafalan Quran membaca surat, saya lupa baca surat Al-Qiyamah atau baca surat apa yang di situ menyebutkan tentang kematian. Dia terhenti menangis bukan karena lupa, tapi karena dia tahu makna ayat itu. La ilaha illallah. Anak kecil, mungkin seumur anak SD atau kelas 5-6 SD, tapi dia sudah mengerti isi dari ayat yang dia hafal, yang dia baca. Dan dia menangis terseguk-seguk, tidak bisa melanjutkan hafalannya sampai agak lama, beberapa menit. Sampai seorang jurinya hampir-hampir menyangka dia berhenti karena lupa atau karena tidak hafal. Namun setelah terdengar ternyata sesenggukan tangisan, maka mereka pun merasa malu terhadap diri mereka. Anak kecil membaca dan dapat menghayati Al-Quran. Kita ada yang dewasa tidak tersentuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Di ayat yang lainnya, surat Muhammad ayat 24, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Maka mengapakah mereka tidak merenungi Al-Quran, yaitu makna-maknanya? Am ala qulubin akfaluha, ataukah hati-hati mereka itu terkunci? La ilaha illallah. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran itu hatinya masih terkunci, belum terbuka. Maka kalau kita ingin hati kita terbuka, maka bacalah Al-Quran dengan mentadabburi makna-maknanya. Karena sungguhnya orang-orang yang mentadabburi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, maka hatinya akan banyak bergetar dan akan semakin bertambah keimanannya. Ketika Allah berfirman tentang surga, betapa inginnya kita memperolehnya. Ketika Allah berfirman tentang neraka, betapa kita harusnya merasa takut dan khawatir kalau kita terjatuh ke dalamnya.
Ketika Allah berfirman bagaimana murkanya kepada orang-orang kafir, maka betapa kita takut kalau kita terseret ke dalam kekufuran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dibacakan Al-Quran beliau sedang sampai menangis. Pernah suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu malu, ya Rasulullah, akra'u alaika wa huwa unzila alaik. Ya Rasulullah, pantaskah aku membacakan Al-Quran kepadamu padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Kata Nabi SAW, inni uridu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan Al-Quran ini dari orang lain. Maka ketika dibacakan sampai suatu ayat yang berbunyi bahwa Nabi kelak akan dijadikan saksi atas seluruh umat manusia, maka saat itu Nabi mengatakan cukup. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika menoleh kepada Nabi, ternyata Nabi sudah bercucuran air matanya. Dan banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kalau mereka baca Al-Quran sampai mereka menangis sampai basah bajunya oleh tangisan la ilaha illallah. Mereka membaca Al-Quran dan dapat merasakan betapa mereka seolah sedang membaca surat dari Allah untuk dirinya. Jadi mereka membaca Al-Quran benar-benar seolah-olah Al-Quran itu hanya untuk dirinya, sehingga semua yang Allah firmankan itu termasuk ke dalam hatinya, dan sangat merasa ketika Allah murka mancam orang-orang kafir seolah-olah itu ditujukan ke dalam dirinya, sehingga seseorang itu akan benar-benar merasakan kelezatan di dalam membaca Al-Quran dan mentadaburi maknanya. Di surat Sad ayat 29 Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang ini, kitab Al-Quran yang kami menurunkannya kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keberkahan agar mereka mau merenungi, menghayati, mentadabburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat, berakal baik, mereka ini mau mengambil peringatan dan pelajaran dari Al-Quran. Berapa umur yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini? Puluhan tahun, 20, 30, 40, 50 tahun. Apakah tidak cukup untuk membaca Al-Quran? Kita kadang-kadang seseorang menghatamkan novel yang berjilid-jilid, membaca buku-buku sampai tebal dan tahu isinya, namun dia membaca kitab suci Al-Quran dan tidak pernah mengetahui maknanya. Bagaimana nanti ketika Allah tanya, apa yang telah kamu lakukan terhadap kitab suci Al-Quran yang aku turunkan kepadamu? Kalau kemudian kita menjawab, aku belum menghatamkannya ya Allah, yakni dalam pengertian belum menghatamkan tarjamahnya, belum memahami semuanya, Allah akan bertanya kita, mengapa engkau tidak membacanya? Bukankah aku telah memberimu umur yang panjang, yang cukup bagi kamu untuk mentadabburi dan menghayati kandungan Al-Quran? Allahu Akbar. Maka ini yang patut kita renungkan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memberitakan bahwa sebab kesesatan orang yang sesat dan kebinasaan orang yang binasa, kesia-siaan orang yang sia-sia hidupnya, yaitu karena mereka jauh dari Al-Quran, karena mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang serupa itu, sekiranya mereka mau mentadabburi Al-Quran, kalau kita mau mencoba membuka Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah, mencoba menikmati makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah, yang kita selalu membacanya di dalam sholat kita sehari semalam minimal 17 kali, maka niscaya mereka akan mendapatkan obat bagi hati kita yang keras, dan akan menjadi vitamin bagi hati kita,
dan bahkan akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekiranya kita mau mentadabburi Al-Quran dari Al-Fatihah kepada surat berikutnya sampai dengan surat An-Nas. Ada beberapa pengajian ibu-ibu yang mereka biasanya ibu-ibu yang paling getol, rajin ngajian tafsir. Itu ada yang sampai sudah 11 tahun membaca tafsirnya, ngaji nggak pernah hadir dan belum selesai, dan terus masih haus ingin terus menghadirinya. Ya Rabb, karena seminggu sekali, kadang libur juga. Allahu Akbar. Tapi itu sudah ada semangat, dan itu hendaknya menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 66 sampai dengan 68. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala a'qabikum tangkisun. Sungguh ayat-ayatku ini telah dibacakan selalu kepadamu dahulu, namun kamu selalu berpaling ke belakang. Allah turunkan Al-Quran, dibacakan kepada mereka, namun mereka berpaling. Mustakbirina bihi samiron tahjurun, dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari. Yakni kalau kita ngobrol di tengah malam, ngobrol macam-macam, enak asyik sampai tengah malam, sampai menjelang pagi. Tapi coba ketika bicara tentang Al-Quran, mulai dah satu bangkit, dua pergi, ditinggalkan orang yang ngomong tentang Quran. Seolah-olah Al-Quran itu membosankan, seolah-olah Al-Quran itu menjenuhkan. Na'udzubillah, padahal ia adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Maksud daripada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di sini, sambungannya, afalam yadabbarul qaula am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka mengapakah mereka tidak merenungi perkataan kami, yakni firman Allah ini? Ataukah telah datang kepada mereka apa yang tidak datang kepada nenek moyang mereka yang terdahulu? Yakni apakah kalian telah mendapatkan wahyu lain selain dari Al-Quran, selain wahyu dari Allah? Maknanya sekiranya mereka mau merenungi Al-Quran, mau memahami maknanya, menghayati apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka tidak akan berpaling ke belakang, tidak akan durhaka kepada Allah. Niscaya mereka tidak akan tersesat ke dalam kesesatan yang sangat dalam ini. Niscaya mereka tidak akan sengsara di dalam kehidupan mereka. Dan ini menunjukkan bukti yang kuat dan jelas bahwa kesia-siaan hidup manusia, kehinaan manusia, kerusakan yang terjadi pada mereka, penyimpangan dan penyimpangan dan kesesatan, semua itu terjadi sesuai dengan sejauh mana ia meninggalkan kitab suci Al-Quran yang mulia, yang merupakan cahaya yang menerangi dan menjelaskan, yang menjadi sumber kebahagiaan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beberapa tempat di Al-Quran menyebut Al-Quran sebagai dzikron, yaitu peringatan, pelajaran. Di antara surat At-Tolak, qad anzalallahu ilaikum dzikron, sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu kitab peringatan. Juga di dalam surat Shad ayat 1, wal Qur'ani dzidzikri, dan demi Al-Quran yang ia memberi peringatan. Karena Al-Quran di dalamnya terdapat peringatan dan berita tentang orang-orang sebelum kita. Bagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu karena mereka mendustakan nabi-nabi mereka dan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kaumnya Nuh, Hud, kaumnya Saleh, Lut, kaumnya Syuaib,
Dan banyak lagi kaum-kaum terdahulu yang mereka dibinasakan oleh Allah karena mereka durhaka kepada para rasul dan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada mereka. Maka sungguhnya Al-Quran itu mengandung ilmu yang begitu luas dan dalam, dan semuanya adalah jalan menuju kebahagiaan bagi kita, karena ia adalah peringatan yang maknanya selalu Al-Quran itu mengingatkan kita dari kelalaian, dan Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang lalai. Dan sungguhnya seorang hamba itu tidak akan lalai, dia akan berada dalam keselamatan ketika dia selalu berpegang kepada kitab suci Al-Quran yang akan menghidupkan hatinya, yang akan menjadi peringatan bagi dirinya, dan akan menjadi sumber kebahagiaannya di dunia dan di akhirat, serta keberuntungannya di dalam hidup ini. Allah juga menamakan Al-Quran dan berbagai hal yang lainnya. Mungkin saya cukupkan dalam hal ini sampai di sini, wa insya Allah kita akan sambung pembahasan ini di pertemuan berikutnya. Diingatkan nanti saya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran untuk mulai belajar mempelajari Al-Quran. Ya, dengan meskipun kita masih punya kesempatan untuk membaca Al-Quran, kita pahami, renungi tafsir daripada surat Al-Fatihah ayat demi ayat. Kalau perlu kita tabung uang kita untuk bisa beli tafsir Ibnu Katsir yang sudah terjemahan, yang sudah disederhanakan dan sudah diringkas oleh para ulama. Dibuang hadis-hadis dhaifnya, riwayat-riwayat yang panjangnya dihilangkan, hanya diambil dari sahabat sampai kepada matan hadisnya, kemudian keterangan dari makna hadis tersebut oleh Ibnu Katsir sendiri dan juga oleh ulama-ulama atau yang beliau kutip dari para salafun saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sungguh kalau kita, apalagi kalau ada majelis tafsir yang rutin ikuti, karena itu adalah majelis yang mulia yang membicarakan tentang ayat-ayat Allah, menjelaskan firman Allah. Berarti kita sedang duduk di hadapan Allah, mendengarkan Allah berfirman kepada kita. Itu hakikatnya ketika kita duduk di majelis Al-Quran, majelis tafsir. Maka tapi juga harus cari guru yang benar. Hati-hati, karena ada orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akal dan hawa nafsunya, dan tidak bersumber kepada tafsir yang benar, yaitu dari Nabi ataupun dari para sahabat Nabi ataupun dari imam-imam ulama kita, dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka insya Allah dengan cara seperti itu kita akan bisa memperoleh kehidupan hati kita, akan mendorong kita untuk terus mengaji. Kalau kita bisa menghafal, itu suatu kemuliaan dan suatu karunia yang besar. Namun kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran, setidaknya kita memahami isi Al-Quran. Karena untuk menjadi ashabul Quran, ahlul Quran, keluarga Al-Quran, yakni diantaranya mentadabburi makna-makna ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan seseorang kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tingkatan penghayatan dan pengamalannya terhadap Al-Quran. Hadza naktafi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari Al-Quran lebih mendalam lagi, dan supaya kita bisa dibimbing dalam hidup kita dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi the way of life, jalan hidup kita, pegangan hidup kita yang menuntun kita. Nah, hadza, mungkin barangkali ada pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Monggo kalau tidak ada. Baiklah, mungkin tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan hidayah untuk selalu
merenungi, menghayati dan mempelajari Al-Quran serta mengamalkan dan menerapkan dan mengajarkannya kepada saudara-saudara sesama muslimin, terutama keluarga kita. Hada wa naktafi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.